Jangan menjatuhkan orang lain. J. D. Vance, yang pernah tinggal di kawasan Rust Belt, kawasan industri yang sudah terbengkalai di Amerika Serikat, lalu lulus dari Yale Law School dan kini bekerja di Silicon Valley, adalah wujud dari pepatah lama, ayam hitam bisa mengeluarkan telur putih. La tumbuh besar di daerah miskin bersama ibu yang adalah pecandu narkoba dan ayah yang meninggalkannya. Konon ia mengalami masa-masa sulit karena kemiskinan, kekerasan domestik, depresi, dan tertekan dalam bukunya yang berjudul Hillbilly Elegy, A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Ia menggambarkan dunia orang-orang terbengkalai yang tidak lagi memiliki harapan akan masa depan, menurut Vance. Yang lebih parah dari kemiskinan materi adalah bila kita tidak memiliki stabilitas, jati diri, dan hak untuk memilih. La juga menyatakan bahwa ia berhasil melarikan diri dari tempat terjadi perpecahan sosial dan tempat yang tidak memiliki modal sosial karena merasa keputusan yang dibuatnya sendiri sangat penting. Berikut sedikit kutipan dari bukunya. Penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa salah memahami kurangnya usaha sebagai kurangnya kemampuan membuat kita tidak menghargai diri. Dengan sepantasnya, setiap kali ditanya tentang apa yang paling ingin kubah terkait pekerja kerah putih, aku akan menjawab, pemikiran bahwa pilihan-pilihan itu tidaklah penting. Alasan Vance pernah merasa tak berdaya adalah karena tingginya tingkat kesinisan yang sangat religius. Ketika membaca bagian ini dalam buku, aku teringat istilah vampir energi. Vampir energi adalah orang-orang yang memanfaatkan kebaikan hati orang lain demi keuntungan mereka sendiri dan berusaha mematahkan semangat orang lain atau membuat orang lain marah dengan berbagai cara, baik fisik, emosi maupun psikologi. Artinya sama seperti menjatuhkan orang lain. Orang tua yang keras dan suka mengatur menciptakan keadaan ketika anak-anak mereka terpaksa bergantung pada mereka dengan cara mengatakan hal-hal seperti, "Kau bukan siapa-siapa tanpa diriku." Pola seperti ini juga sering ditemukan dalam hubungan cinta. Ada orang-orang yang berusaha mengendalikan pasangannya dengan berkata, "Hanya aku yang bersedia berhubungan denganmu." Atau, "Kau tidak berharga." Istilah yang digunakan dalam bidang psikologi adalah gaslighting. Istilah ini berasal dari kisah tentang seorang suami yang meredupkan lampu-lampu gas di rumahnya dan ketika istrinya bertanya kenapa rumah mereka gelap, si suami berkata rumah mereka tidak gelap, istrinya hanya terlalu perasa. Hal itu akhirnya membuat si istri meragukan penilaiannya sendiri. Gaslighting adalah bentuk pelecehan emosional yang membuat korban tidak percaya dan curiga pada penilaiannya sendiri, yang kemudian membuatnya bergantung pada si pelaku. Kendali seperti ini memastikan korban tidak bisa meninggalkan si pelaku, mencegah korban memiliki hubungan yang normal dan membuat hidupnya sulit. Ahli psikoanalisis, Dr. Robin Stern, menyatakan bahwa korban-korban gaslighting biasanya memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, sangat sering meminta maaf, merasa seolah-olah semua hal adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Kedua, sulit mengambil keputusan sendiri, mereka tidak percaya pada penilaian mereka sendiri dan menunggu orang lain membuat keputusan. Ketiga, sering menyalahkan diri sendiri, mereka merasa terlalu sensitif dan keadaan semakin buruk. Keempat, menjadi pribadi yang semakin tertutup, mereka akan menyembunyikan perbuatan pasangan dari teman dan keluarga, atau terus memberikan alasan, mereka sering berbohong dan tidak menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Apakah kau diperlakukan tidak adil oleh keluarga, kekasih, atau atasan? Apakah kau merasa pasanganmu terlalu sering mengkritik dan terus mengucapkan hal-hal yang membuatmu merasa pesimistis? Jika kau merasa semakin sulit bercerita kepada orang lain tentang segala sesuatu menyangkut pasanganmu, jika kau merasa seolah-olah terisap ke sumur yang sangat dalam apabila bersamanya, kau harus segera meninggalkannya. La sedang berusaha memanipulasimu. Jika kau merasa sulit meninggalkannya sekarang juga, mulailah dengan menjaga jarak sejauh mungkin. Tetaplah waspada dan jangan percaya begitu saja pada apapun yang dikatakannya. Kau harus lebih percaya pada intuisi dan perasaanmu sendiri. Daripada ucapannya, lalu bertanyalah kepada dirimu sendiri, apakah dirimu yang sekarang berbeda dengan dirimu yang dulu sebelum kau bertemu dengannya? Apakah keadaanmu lebih baik atau lebih buruk sejak bersamanya?